alat fasilitas kerja itu masuk ke bagian jasa ya. Kalau di awal tadi yang untuk barang masuk di sini, tetapi ketika ini jadi gabungan dia cukup masuk di bagian jasa. Jadi ini di sini ya, brand tadi masuk ke kondisi manajemen proyek atau perkayasaan. Nilainya bisa dihitung. Karena kalau konsep design and build itu kan konsep yang gak murah ya Pak. Orang harus pikir terus menerus, salah nih Pak, gak kayak gini tampaknya nih, rubah ke kiri katanya kan. Ya. Jadilah kontraktornya ke kiri, ke kiri, ke kiri. Jangan ke kiri lagi Pak, ke kanan. Ya sudah, ke kanan, ke kanan. Lama-lama mentok dia kan. Nah jadi ini disebut dengan Brainware. Ini masuknya di manajemen proyek atau perkayasaan. Berapa nilainya? Itu bisa dihitung. Di KK kita bisa sebutkan untuk konsep desain and build kita memberikan biaya jasanya sebesar 1 miliar misalnya. Ya. Kalau dia menawar di bawah itu boleh, nggak masalah. Ya. Kan ini hanya bicara HPS-nya aja ya, berapa yang harus disubmit oleh penyedia. Nah ini cara ngitungnya Pak. Sama dengan cara ngitung barang tadi ya atau jasa tadi, cuma ini digabung. Nah ini terakhirnya baru dijadikan totalnya ya, berapa total barang, berapa total jasa, baru dikalkulasikan dapatlah gabungannya. Ini formulanya. Harusnya dengan adanya formula ini kerjanya lebih gampang Pak. Dari barang Bapak sudah tahu cara ngitungnya, jasa juga sudah tahu. Nah ini cara menghitungnya sama yang tadi ya, 9C kurang 9B bagi 9C, atau 9A dibagi 9C, lebih gampang. Nah ini contoh menghitung TKDN gabungan barang dan jasa. Misalnya tadi bikin rumah Pak ya. Rumah itu kan yang kita beli rumahnya ya, betul nggak? Bukan semen kan, bukan rangka loh, bukan konstruksi. Kita beli rumah atau gedung deh. Kalau rumah masa di pengadaan, masa instansi pemerintah belinya rumah. Tapi bisa juga kalau Bapak Ibu menyediakan rumah dinas ya. Penyediaan rumah dinas kan harus ada pengadaannya. Jadi hitungannya adalah dihitung satu rumah. Kalau ada 1000 rumah dinas, bukan 1000-1000-nya dihitung, satu rumah saja dihitung TKDN-nya. Nah, misalnya rumah itu terdiri dari ada kolom, atap, batako. Kalau batako ini kan produk akhir nih, ada produk akhir langsung dihitung TKDN-nya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ganes, kalau batakonya itu tidak ada sertifikatnya gimana Pak? Ya sudah kita hitung TKDN-nya. Hitungannya gimana? Ya sama dengan menghitung TKDN gabungan barang jasa. Ya, karena untuk bikin satu batako butuh raw material kan, butuh tenaga kerja kan, butuh waktu untuk penjemuran dan segala macam. Kalau dia dibakar butuh kayu untuk membakar dan segala macam. Itu bisa dihitung. Nah kemudian kalau untuk kolom ya, kalau atap kan biasanya dari pabrik nih. Ini biasanya kalau sudah bersertifikat tinggal beli, tinggal pasang. Nah untuk kolom ini kan tadi dari besi, ada semennya juga ya. Besi ini ada slabnya, slab ini tadi dari biji besi. Nah ini akan dihitung TKDN-nya. Kalau besi ini semua ini dibuat di Indonesia, maka TKDN 100%. Apa besi yang dibuat di Indonesia? Contohnya besi keluaran Krakatau, steel. Tapi sekarang kontraktor kan pada pintar Pak, di blended sama dia ya. Separuh Krakatau steel, separuh produk Cina. Nah itu cara menentukan dia benar atau tidaknya susah tuh. Kecuali Bapak punya MK yang benar-benar kerjanya benar, diawasin satu-satu. Kadang-kadang MK juga cari duit Pak, padahal cuma aja. Yang penting kalau verifikasi KS kan ya, yang di mobil nggak usah dihitung mobil mah ya. Yang penting yang dihitung kan KS, juga KS aja, padahal di mobil produk Cina lebih murah ya. Karena baja dalam negeri itu mahal Pak, lebih murah buat Cina. Nah kalau itu ketahuan, nah itu bisa jadi masalah. Mungkin nggak perlu terus secara hukum, tapi masalahnya kemudian kita jadikan itu bagian dari denda yang harus dipotong dari pembayaran kepada penyedia. Nah, itu nanti sesi terakhir kita soal denda. Nah ini Pak, salah satu contoh ya menghitung TKDN gabungan barang dan jasa. Ini bisa berubah sewaktu-waktu nih Pak, sesuai dengan apa yang Bapak mau. Kita contohnya ya, kalau gedung mungkin ada hal lain-lainnya, partisi, semua segala macam, itu bisa dihitung. Jadi ingat,
ketika kita melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, yang kita beli adalah kalau gedung, gedungnya, kalau bendungan, bendungannya, ya. Jadi HPS-nya adalah untuk satu gedung, ya. Kecuali gedungnya dibikin dua, baru jadi total HPS. Tapi HPS-nya tetap untuk satu produk. Ini jangan sampai salah loh Pak menghitungnya. Nanti kalau Bapak salah memperhatikan HPS, ketika menghitung prevalensi Bapak bingung. Jadi harus ngerti dulu apa yang maksud dengan HPS. Ini formnya untuk rekapitulasi. Jadi kepada kontraktor-kontraktor yang Bapak tunjuk, kasih form ini, suruh dia hitung. Ya. Apakah cuma ini Pak? Enggak. Ini kan adalah resumenya. Material langsung atau bahan baku dia harus lampirkan apa saja materialnya. Ya. Oh ya, kalau kontraktor nggak susah ya, karena dia kan punya beki. Nah, yang bikin beki yang bingung, karena beki itu yang dijadikan lampiran dari material langsung peralatan barang jadi. Jadi ketika membuat KAK, membuat RAB, ngacunya harus ke sini Pak. Selama ini orang bikin RAB, KAK nggak kayak gitu. Kadang-kadang bicaranya kolom per kolom atau lantai per lantai. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau bikin lantai per lantai, ngitung PKDN-nya susah nanti. Ya. Jadi harus hitungnya seperti ini. Jadi ini harus dijadikan template untuk membuat RAB atau resume RAB. Jadi RAB-nya detailnya harus mengacu ke sini. Barang bagi satu material langsung sebutin semua A, B, C, D, ya. Dan peralatannya apa aja, eskavator ini segala macam sebutin semua. Nambah kerjanya Pak ya, nambah Pak, harus nambah. Kalau nggak ada sekolahin Pak, harus nambah Pak. Pusing Pak, ya harus pusing Pak. Sampai Bapak bisa, Bapak harus pusing. Kalau Bapak nggak pusing itu justru luar biasa. Tapi saya awal-awal juga pusing kok. Nah, banyak banget matematikanya nih. Ya Pak. Pak, tolong di pojok Bapaknya. Terima kasih Pak. Saya Kevin Hendy dari Inspektorat Pak, dari APID. Nah, kebetulan tadi disampaikan untuk gabungan dari jasa dan barang. Nah, segera sharing bahwa di kami itu dari APID itu ada 3 hal yang ditekankan dalam PNM. Dari pertama itu dilakukan review, yang dilakukan review itu untuk penggunaan produk setiap sebulan sekali. Kemudian dilakukan lagi monitoring, dilaksanakan setiap triwulan. Dan yang terakhir, karena saya belum melihat di buku Bapak tadi ada auditnya juga, nanti karena auditnya belum dilaksanakan dan untuk tahun ini diwajibkan akan dilaksanakan audit. Nah, terkait hal itu, karena di monitoring itu kami melaksanakan validasi Pak untuk pekerjaan konstruksi. Nah, jadi dari setiap belanja Pemda itu diambil 17 sampel, yaitu yang dinilai terbesar dari awalnya, karena mungkin di dalam pekerjaan konstruksi pasti pekerjaan konstruksi yang nilainya lumayan besar. Nah, pertama yang saya mau tanyakan adalah dari sisi mobilisasi itu kok kami kesulitan memvalidasi untuk pekerjaan konstruksi, misalnya mobilisasi pekerjaan gedung, mobilisasi alat eskavator itu dimasuk ke dalam kategori yang mana Pak? Ya. Ya, kalau mobilisasi alat itu bisa masuk kategori alat kerja atau fasilitas kerja atau jasa umum. Jadi salah satu aja. Karena mobilisasi itu kan wajib dilakukan ya. Dan itu kalau nggak dilakukan malah nggak bisa kerja kan. Nah, tinggal postingnya yang mungkin dari APIP membuat standar. Ya, ada yang masukkan sebagai bagian dari fasilitas kerja. Ada juga yang masukin ke jasa umum. Kenapa dimasukin jasa umum? Karena ini posisinya hanya di awal dan di akhir Pak. Kalau fasilitas kerja itu dipakai terus menerus, itu alasannya. Jadi tinggal kita mau tetapkan di mana. Kalau saya pribadi, saya lebih senang masuk ke jasa umum.